Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Hari ini saya ingin sharing dengan Anda, kesempatan telah tiba. Ada sebuah cerita tentang seorang anak kecil bernama Corley yang pergi bekerja sendiri ketika dia berumur 13 tahun. Setelah berusaha payah mencari pekerjaan, karena usianya yang masih muda, dia menemukan sebuah keluarga bangsawan. Setelah permohonannya, wanita bangsawan itu akhirnya mengizinkan bekerja sebagai tukang di dapur. Dia bekerja 12 jam sehari dan melakukan hampir semua tugas yang paling melelahkan. Tetapi gajinya sedikit, bahkan tidak mampu membeli seekor ayam. Meskipun begitu, ia tetap merasa sangat puas dan selalu menabung uang hasil jerih payahnya. Di tengah malam, Corley terbangun karena ketukan mendadak di pintu. Ternyata wanita bangsawan tersebut ada janji keesokan harinya dan ingin agar Corley segera menyetrikakan pakaiannya. Namun karena Corley terlalu mengantuk, dia secara tidak sengaja menjatuhkan lampu minyak tanah saat sedang menyetrika pakaian. Dan minyak di dalam lampu menetes ke pakaian tersebut. Wanita bangsawan sangat marah dan menuntut kompensasi ganti rugi. Corley sangat frustasi dan baru setelah dia berjanji bekerja untuk wanita bangsawan secara gratis selama setahun sebagai harga untuk membeli gaun, dia baru bisa menenangkan kemarahan wanita bangsawan itu. Suatu hari, tiba-tiba dia menemukan bahwa areal pakaian yang direndam minyak tanah ternyata tidak kotor, melainkan noda kotoran menjadi hilang. Setelah beberapa kali percobaan, Corley menambahkan beberapa bahan kimia lainnya ke dalam minyak tanah. Dan akhirnya ia menciptakan bahan pembersih kering. Setahun kemudian, Corley meninggalkan rumah wanita bangsawan itu dan membuka toko dry clean-nya sendiri. Pada saat itu, toko dry cleaning pertama di dunia lahir. Dan Corley juga mencapai kesuksesan besar dalam bisnis dan menjadi merek terkenal, King of Dry Clean pada saat itu. Teman-teman terkasih, setiap krisis adalah berkah tersembunyi. Seringkali ketika kita menemukan kesalahan dan kemunduran di tempat bekerja, kita jatuh ke dalam keputusasaan dan depresi serta tidak bisa melepaskan diri dalam waktu yang lama. Namun krisis seringkali merupakan saat ketika Tuhan ingin memimpin kita ke arah yang baru dan memberi kita masa depan yang baru. Sama seperti Corley dalam cerita tersebut. Meskipun dia secara tidak sengaja menghancurkan pakaian berharga milik wanita bangsawan, namun dia juga mendapatkan berkat tersembunyi. Memanfaatkan kesempatan untuk menciptakan peluang bisnis baru dan berhasil mengukir masa depannya. Di dalam Alkitab dikatakan, tidak ada mata yang melihat, tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada hati manusia membayangkan apa yang telah Tuhan persiapkan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kalimat ini berarti bahwa Tuhan adalah Allah yang melakukan hal-hal baru, dan Tuhan dapat melakukan lebih banyak pekerjaan dalam hidup Anda di luar daripada yang Anda inginkan atau bayangkan. Sahabat terkasih, krisis bisa menjadi malapetaka bagi Anda, tetapi juga bisa menjadi peluang, pintu lain yang dibuka Tuhan. Krisis adalah sebuah tanda, sebuah signal dari Tuhan yang memberitahu Anda bahwa peluang akan datang dan pintu peluang akan segera terbuka. Dalam rencana Tuhan, krisis harus mempunyai makna dan nilai positifnya. Krisis akan membawa arah baru dan masa depan baru. Kita harus bersikap memasuki peluang yang Tuhan siapkan untuk kita. Hari ini, semoga Tuhan memberi Anda keyakinan dan kedamaian yang tak tergoyangkan. Sehingga apapun lingkungan yang Anda hadapi atau kesulitan apapun yang Anda hadapi, Anda tidak akan takut atau lari, tetapi akan melihat peluang yang telah Tuhan siapkan untuk Anda dan di saat krisis merasakan kasih karunia dan kuasa Tuhan. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku. 主题，机会来了。Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia.
Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Hari ini saya ingin sharing dengan Anda, kesempatan telah tiba. Ada sebuah cerita tentang seorang anak kecil bernama. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Kristen Brand of Life Sakhaina Taiwan, yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari, supaya bisa mendapatkan dukungan spiritual untuk pulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagi saluran YouTube kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube, dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.